Gen Z Level Up. Ya, terberkati lewat Gen Z Level Up. Lalu kemudian saudara bisa sebutkan kota dari mana saudara ada ya, ataupun negara dari mana saudara ada. Jikalau saudara terberkati tentunya. Selamat malam buat kita semua ya, selamat malam buat Pak Supri, buat Ibu Julie Iting, ya buat setiap kita semua, Kenan Sirait, setiap saudara yang dikasih oleh Tuhan, selamat malam. Buat teman-teman semua ya, buat Bunda Ginting, buat Bu Jenti Suhendar, buat Ibu Jovanka, buat Ibu Lofi Sumbayak, Iren Ineke, Susilawati Teja, Liu Pinpin, Talia Modesta, Rivaldi Heni Liu, ya Ida Royani, Ece Kayuningsi, Frankie, Dalian Simbolon dan seterusnya. Selamat malam buat kalian semua, ya khususnya dalam program Gen Z Level Up. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pada kesempatan malam hari ini, ya yang terberkati, jangan lupa seperti Pak Supri itu ya, terberkati lewat Gen Z Level Up for Jesus. Selalu semangat di dalam kehidupannya mencari wajah Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, khususnya lewat channel ini tentunya. Bapak Ibu Saudari yang terkasih oleh Tuhan, izinkanlah saya membagikan setiap kebenaran firman Tuhan hari ini. Halo Gen Z, karena program ini ditujukan buat kalian yang Gen Z, ya coba kita berani untuk jujur. Ya dalam setiap hidup kalian, pernahkah kamu merasa setiap hidupmu seperti latar belakang di film kehidupan orang lain? Ya Bapak Ibu Saudara dari teman-teman Gen Z, storymu yang lihat mungkin cuma 50 orang, mungkin gak sampai 50 orang yang lihat storymu itu. Ya, sementara temanmu yang lain, ya yang membuat status dan lain sebagainya, membuat video, ya ternyata viral. Karena satu video narinya saudara yang kasih Tuhan atau dance-nya viral. Pernahkah kalian menghabiskan waktu berjam-jam buat mungkin satu konten yang meaningful, yang berarti, tetapi ternyata engagement-nya kalah dengan orang-orang yang foto selfie, yang nonton jadi banyak, yang like banyak, tetapi kalian sudah buat video berjam-jam, ya yang mungkin yang nonton gak banyak. Ya di dalam setiap kehidupan kalian semua tentang konten itu. Tapi hari ini firman Tuhan datang kepada setiap kalian semua. Dia berbisik di tengah-tengah kebisingan algoritma. Di mataku, screen time-mu di ruang doa yang sepi lebih berharga dari screen time-mu, ya mau di TikTok, mau di YouTube, saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu lebih merindukan supaya saudara dan saya memiliki waktu di ruang doa yang sepi. Itu lebih berharga di mata Tuhan. Saudara, Tuhan tidak menghitung views-mu, tetapi Tuhan menimbang setiap hatimu. Dan kita akan belajar bahwa dalam ekonomi kerajaan Allah, sebuah benih yang ditanam dalam ketaatan di tempat yang tersembunyi, nilainya lebih besar dari seluruh trending topik di dunia ini. Ya, perhatikan baik-baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebuah benih yang ditanam di dalam ketaatan, di tempat-tempat yang tersembunyi mungkin tidak dilihat orang. Ya, tetapi nilainya jauh lebih besar dari seluruh trending topik dunia ini teman-teman semua. Saudara, mari kita temukan kebebasan yang sejati. Untuk saudara dan saya bebas dari jerat performance dan masuk ke dalam sukacita, ya ataupun purpose, tujuan hidup yang sesungguhnya dalam kehidupan kalian semua. Bayangkan setiap hari di ponsel kita, setiap hari ada notifikasi, postinganmu mendapat 10 like. Ada yang baru follow kamu, video kamu, ada yang tonton sampai 1000. Ya rasanya enak yang nonton sampai 1000. Biasanya kalau buat video tiba-tiba yang nonton saudari biasanya maaf ya, mungkin 10, 20 orang, 30 orang atau di bawah 100. Tapi kali ini kalian membuat video yang tonton 1000 orang. Wah rasanya enak, senang banget. Tetapi bagaimana jika notifikasi itu berhenti? Ya sudah tidak ada yang nge-like, yang tonton lagi. Apakah nilai dirimu ikut berhenti dalam setiap hidup kalian semua? Sekarang bayangkan, yaitu notifikasi handphone dunia saudari. Sekarang kalian bisa bayangkan notifikasi dari surga. Bunyinya mungkin seperti, seperti ini ya, Bapak mencatat. Hari ini kamu tersenyum pada orang asing yang sedang down mungkin. Hari ini mungkin kamu kunjungi ke teman-temanmu yang sedang ada di rumah sakit. Atau di rumahnya, atau di sebuah kafe kalian berkunjung. Lalu kemudian kalian ngobrol mendengarkan curhatannya teman-teman semua. Bapak itu mencatat.
Ya, setiap hal itu dalam setiap kehidupan kalian. Lalu memberikan 15 poin kasih dalam kehidupan kalian semua. Atau mungkin pemberianmu yang diam-diam untuk teman-teman yang kesulitan, ya, gak bisa bayar uang sekolah, gak bisa bayar uang kuliah dan lain sebagainya. Ya, ada pemberianmu yang diam-diam untuk teman-teman yang kesulitan, mungkin mau makan susah, ya, atau keluarga-keluargamu. Dan itu telah masuk ke dalam sistem reward kekal dalam kehidupan kalian semua. Nanti kemudian statusnya Bapak Ibu Saudari diterima, ya, upahnya nanti dilipat gandakan dalam setiap kehidupan kalian semua. Inilah kalau notifikasi handphone daripada surga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, masalahnya kita sering terlalu sibuk mengecek notifikasi dunia sampai kita lupa bahwa ada notifikasi yang aplikasi dalam kerajaan surga. Nanti kalau setiap kita berbuat baik, Bapak Ibu Saudara, ada reward kekal yang Tuhan catat diam-diam. Malaikat itu catat diam-diam, ya. Nanti statusnya di sana Bapak Ibu Saudara, setiap perbuatan-perbuatan baik kita semua itu diterima oleh Tuhan. Nanti upahnya dilipat gandakan dalam setiap kehidupan kita semua. Nah, masalahnya kita sering, saudari yang dikasih oleh Tuhan, terlalu sibuk mengecek notifikasi dunia. Kita terlalu sering scroll-scroll tontonan-tontonan yang tidak berguna dalam setiap hidup kita semua, daripada tontonan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena mungkin saudara dan saya hidup di zaman scroll, ya, 35 detik mungkin gak menarik scroll, 35 detik gak menarik scroll. Makanya saya berdoa, saudara yang dikasih oleh Tuhan, supaya orang yang menonton di channel Pastor Ndeso, mereka masuk di waktu-waktu yang tepat, yang Roh Kudus gerakan setiap hati. Makanya pentingnya kalian tap-tap layar, kalian share channel ini, kalian berbagi gift, ya, supaya algoritmanya itu Bapak Ibu Saudari terus menyebarkan kepada setiap orang-orang yang membutuhkan kasih Kristus. Jadi ketika nanti mereka masuk, mereka nonton di waktu yang tepat sesuai waktu Tuhan, hati mereka dijamah. Mereka rindu untuk datang kepada Tuhan, ya, bukan kepada saya, tetapi kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Saudara, jadi ternyata ada aplikasi kerajaan sorga yang sedang merekam setiap tindakan kasih kita, direkam. Sekecil apapun itu direkam. Bapak Ibu, biarlah pada kesempatan malam hari ini, khotbah hari ini adalah reminder untuk mengaktifkan, ya, notifikasi dari Tuhan dan menemukan bahwa makna hidup sejati bukan dari jumlah share, bukan dari jumlah share kalian semua. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi dari seberapa dalam kita care kepada setiap kehidupan orang-orang di sekitar kita. Amin, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Inilah saya mau mengajak kita semua, mari bersama-sama, saudari yang terkasih di dalam Kristus, supaya saudara merenungkan hal ini dalam kehidupanmu. Saudara, yang pertama saya mau mengajak kita semua, atau kita punya tema pada kesempatan hari ini adalah small but significant. Iya Bapak Ibu Saudari, kecil tetapi sangat berarti, kecil tetapi sangat berimpact, kecil tetapi sangat bermakna di dunia yang mengejar views hari-hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kalian Gen Z hidup di zaman di mana nilai diri seringkali diukur dari jumlah followers, jumlah like, jumlah views. Dunia berteriak nanti, saudari, viral, pokoknya harus viral. Kalau nggak viral nanti kamu nggak sukses. Seakan-akan impact itu hanya bisa dihasilkan oleh mereka yang trending atau mereka yang viral. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, Tuhan tidak melihat jumlah view, tetapi nilai daripada view-nya itu. Nilai. Saudara, bahkan setiap karya terkecil yang lahir dari hati yang taat, di tangannya itu bisa menjadi dampak abadi yang menggetarkan langit. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan belajar pada kesempatan saat hari ini dari prinsip Alkitabiah. Small plus obedience plus God grace, hasilnya adalah eternal, Bapak Ibu Saudara. Hasilnya adalah dampak kekal di dalam setiap kehidupan saudara. Dari hal yang kecil ditambah ketaatan, ditambah kemurahan Tuhan, hasilnya di dalam setiap hidup saudara ada dampak kekekalan dalam kehidupan kita semua. Mungkin kamu dan saya merasa seperti ikan kecil di lautan digital yang luas. Tetapi tahukah kalian semua bahwa di dalam Alkitab Tuhan justru sering memulai karya terbesarnya dari hal-hal yang tampak small, ya, tampak kecil.
dalam hidup saudara dan saya. Yang pertama, saya mau mengajak kita semua, ya, walaupun kecil, sama seperti channel ini. Ya, Bapak Ibu Saudari, saya nggak merasa channel ini besar, biasa saja. Ada yang tonton pernah sampai 400-an, saudari. Nanti ada yang tonton lagi 200, 100, ya 50, bahkan pernah ada sampai 20 ke bawah. Ya, saudari kasih Tuhan. Saya bersyukur terhadap jiwa-jiwa yang kita layani itu. Ya, Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, karena satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Bahkan ketika kami, ya waktu itu di TikTok nggak boleh live ya Bapak Ibu Saudari, karena waktu itu ada demo di Indonesia. Ya saudari, ada beberapa orang yang menanyakan, Pastor di mana live-nya? Pastor di mana live-nya? Ya saudari kasih Tuhan. Akhirnya kami memindahkan ke channel sebelah pada saat itu. Ya, ke merah Bapak Ibu Saudari. Kami memindahkan di sana. Ada juga yang nonton walaupun nggak banyak pada saat itu. Nggak sampai 20 orang. Ya Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Tetapi saya menghargai hal-hal demikian. Saya tetap setia melayani beberapa hari pada saat itu ya, yang saya ingat ya Bapak Ibu Saudara. Saudara, mari yang pertama kita mau belajar dalam setiap kehidupan kita semua, small but significant di dalam setiap hidup saudara. Dan itu nanti ketika saudara memulai dari setiap hal-hal yang kecil akan berdampak abadi dan tentunya bermakna dalam setiap hidup kita semua. Yang pertama saya mau mengajak kita semua dari skala kecil akan menjadi tanda ajaib. Tuhan itu sering memakai yang tidak layak trending. Tuhan sering memakai dari yang mungkin tidak layak trending dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi dia memulai dari skala kecil dan itu akan menjadi tanda ajaib dalam setiap kehidupan kita semua. Ini poin yang pertama. Saudara, di dalam hal ini saya mau mengajak kita semua, ya, prinsipnya little is much, ya Bapak Ibu Saudari. Kecil tetapi itu sungguh bernilai di dalam setiap hidup saudara. Di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7, Gideon itu mengumpulkan sekitar 30 ribuan tentara, saudari ini kasih oleh Tuhan, ya pada saat itu dari orang-orang Israel untuk melawan Midian, bangsa yang punya tentara yang banyak, ratusan ribu, saudari ini kasih oleh Tuhan. Lalu kemudian Tuhan menyuruhnya mengurangi jumlah dari setiap tentara-tentara itu. Yang pertama jadi 10 ribu, ya Tuhan suruh Gideon untuk mengurangi. Ya lalu kemudian Tuhan melihat terlalu banyak ini 10 ribu. Gideon 300 orang saja, ya 300 orang. Ya lalu kemudian Tuhan pisahkan lagi dari 10 ribu menjadi 300 orang yang minum air dengan cara tertentu pada saat itu. Ya Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Dan saya mau mengajak kita semua untuk benar-benar merenungkan hal ini dalam setiap kehidupan saudara dimanapun kalian dan saya berada. Ya Bapak Ibu Saudari, dari kisah yang bernama Gideon. Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan. Lalu Tuhan melihat dari cara minum air, ya setiap orang-orang itu, dan ternyata didapatlah 300 orang. Ya saudari kasih oleh Tuhan. Kenapa? Padahal lawan yang dilawan Bapak Ibu Saudari, musuh yang dilawan oleh orang Israel ataupun tentara-tentara Gideon pada saat itu sungguh banyak. Mengapa demikian? Agar Israel itu tidak memegahkan diri. Agar Israel tidak memegahkan diri. Saudari ini dikasih oleh Tuhan. Agar Israel Bapak Ibu Saudari tahu bahwa itu bukan tangan kalian yang berperang itu. Sebab tanganku sendirilah yang menyelamatkan setiap kehidupan orang-orang Israel. Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Saudara, Tuhan sengaja menggunakan yang kecil agar kemuliaannya mutlak hanya bagi Tuhan di dalam setiap hidup kalian semua. Ya, jadi Tuhan sengaja menggunakan hal-hal yang kecil, ya, agar kemuliaan itu mutlak hanya milik Tuhan dan hanya bagi Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Lalu kemudian saudari, kita belajar dari poin yang pertama ini, dari skala kecil akan menjadi tanda ajaib. Tuhan seringkali memakai hal-hal ataupun orang-orang di dalam setiap kehidupan ini mungkin yang tidak layak trending Bapak Ibu Saudari. Tetapi prinsipnya jelas, ya, Tuhan menggunakan yang kecil agar kemuliaannya dinyatakan. Yang kedua, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ya, di dalam Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 13, prinsipnya 5 loaves and 2 fish, ya, atau 5 bread and 2 fish. Seorang anak kecil yang membawa roti, 5 roti jelai
dan 2 ikan. Saudara, itu makanan kelas bawah pada saat itu. Tidak cukup untuk apa-apa sebenarnya. Mana mungkin 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Tetapi ketika 5 roti jelai itu dan 2 ikan, saudara ini kasih oleh Tuhan diserahkan kepada Yesus. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-9. Yesus mengambil yang kecil itu. Yesus mengambil yang tidak berarti di mata dunia. Lalu mengambil dan memberkatinya, melipat gandakannya untuk memberi makan 5.000 orang pada saat itu. Saudara, tokoh di sini sebenarnya juga anak kecil. Ya, di dalam Yohanes pasal 6. Walaupun namanya tidak disebut, saudara, profilnya tidak penting. Tetapi ternyata persembahan kecilnya ketika dia memberikan 5 roti dan 2 ikan. Itu persembahan kecil daripada si anak itu. Yang diserahkan ternyata menjadi bahan mujizat terbesar. Ya, 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000-an orang lebih, Bapak Ibu Saudari. Dan impactnya bukan kepada siapa dia, tetapi pada apa yang dia serahkan, ke tangan siapa dan dia serahkan dalam hidupnya. Ya, jadi apa yang dia serahkan dan ke tangan siapa yang dia serahkan dalam setiap hidupannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari kita temukan makna ini pada poin-poin yang pertama ini. Dari skala kecil menjadi tanda ajaib. Tuhan seringkali memakai yang tidak layak, yang tidak trending dalam setiap hidup kalian semua. Yang pertama, saudara pahami hal ini. Justru kebesaran Tuhan tercermin dalam keterbatasan kita. Ya, kebesaran Tuhan itu tercermin justru dalam keterbatasan kita. Tuhan tidak mencari influencer dengan platform ataupun penonton-penonton yang besar. Dia mencari teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan ketersediaan. Ya, bukan kemampuan. Orang-orang yang bersedia, bukan orang-orang yang memiliki ability atau kemampuan. Mungkin kalau kalian adalah content creator ataupun kalian suka membuat status di media sosial, video-video singkat ya di dalam setiap media sosial, ataupun kalian membuat konten-konten AI yang hari-hari ini juga lagi ngetrend, Bapak Ibu Saudari. Kalian sedang belajar AI membuat itu semua. Ya, Bapak Ibu Saudari, teman-teman semua Gen-Z. Mungkin kontenmu ya hanya nonton, ada yang nonton sih, tapi mungkin hanya nonton 12 orang atau ditonton 12 orang. Ya, tetapi jika itu adalah 12 orang yang Tuhan taruh ya di medsos kita masing-masing untuk kamu layani, itu lebih berharga daripada ratusan ataupun ribuan orang, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya, 12 orang kalau kita layani, saudari yang terkasih, dan Tuhan taruh itu di media sosialmu, mereka likes, mereka komentar, tetapi kamu layani orang-orang tersebut, itu jauh lebih berharga. Jauh lebih berharga. Saudari dikasih oleh Tuhan. Jadi kebesaran Tuhan itu tercermin justru dalam keterbatasan kita. Lalu kemudian saudara, pemaknaannya saudara juga bisa mengambil ya lewat poin ini. Ada proses pengurangan di dalam setiap kehidupan Gideon. Saudara, proses pengurangan Gideon ini, khususnya tentara-tentaranya pada saat itu adalah pemurnian motif, Bapak Ibu Saudari. Jadi sebelum dipakai besar, Tuhan sering kali mengurangi sumber daya kita. Tuhan sering kali menguji kita, popularitas kita, penerimaan kita, engagement kita, untuk menguji apakah kita melayani untuk mencari views, ya Bapak Ibu Saudari, atau menyenangkan viewers utama kita, yaitu Kristus. Saya membiasakan ya beberapa bulan belakangan ini, Pastor Deso membuat konten-konten ya khotbah 1-2 menit di feed TikTok saya. Saya sebar itu di platform-platform yang lain, Bapak Ibu Saudari. Tetapi buatnya itu semua di TikTok ya Bapak Ibu Saudari. Ya saya belajar Bapak Ibu Saudari, nanti setelah khotbah ini saya membuat khotbah 1-2 menit. Ya nanti saya akan sebarkan itu di platform ini. Yang merah juga ya di YouTube, lalu kemudian di IG, ya di mana lagi ya. Di Thread, Bapak Ibu Saudari, di Twitter, saya sebarkan itu semua, namanya sama, Pastor Deso. Jadi kalian bisa like, bisa komen ya di sana, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Supaya lebih banyak lagi orang-orang yang terberkati, ya orang-orang yang menggunakan platform-platform itu, ya Bapak Ibu Saudari. Saya belajar untuk setia, membuat itu. Awal-awal yang nonton mungkin hanya puluhan, belasan orang, ratusan orang, ya. Sampai satu ketika kita setia terus, pokoknya setiap khotbah,
saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan seperti ini selesai, nanti saya buat khotbah 1-2 menit. Terus seperti itu. Ya, saya nggak peduli berapapun yang nonton orang, tetapi yang saya pengen Bapak Ibu Saudari, supaya lewat setiap konten-konten yang saya buat secara pribadi, saudari ada orang-orang yang terberkati dan mereka dijamah oleh Tuhan, memberikan hidup mereka bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dan saya tahu penonton saya bukan viewersnya aja, tetapi penonton utama saya yaitu Tuhan Yesus. Jadi saya tujukan setiap tontonan ataupun video-video itu untuk memuliakan nama Tuhan Yesus, karena dialah viewers yang utamanya dalam kehidupan kita semua. Saudara yang terkasih, satu ketika ada 2 YouTuber atau 2 TikTokers lah, karena kita ada di TikTok ya, ada 2 TikTokers atau influencer. Yang pertama ya namanya Fanny. Yang Fanny ini saudari, dia membuat konten devosi singkat setiap pagi untuk 50 subscribernya yang setia. Satu kali Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, seorang subscribernya ini depresi, ya, lalu kemudian menonton, melihat videonya, dan akhirnya mendapat penghiburan, dan kemudian memutuskan untuk tidak bunuh diri. Ya, saudara, impactnya apa? Ya, lewat video Fanny ini, saudara dikasih oleh Tuhan, video-video singkatnya, ya, devosi-devosi singkat yang dia buat setiap pagi, saudara dikasih oleh Tuhan, impactnya 1 nyawa diselamatkan. Ya, mungkin analitiknya saudari ketika lihat algoritma analisanya ya di TikTok itu, kalau kita habis buat video yaitu ada analisa, ada analitik namanya saudari. Datanya siapa yang nonton ya, kaum pria atau kaum wanita, daerah mana dan lain sebagainya. Ada seperti itu ya Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat, tetapi itu umum ya, supaya kita tahu yang nonton lebih banyak pria atau wanita sih. Ya, ketika tema-tema ini dihasilkan atau diberitakan, mana yang lebih banyak. Itu ada analisanya saudari. Mungkin analisanya cuma 50 views yang nonton saat itu, tetapi ada 1 nyawa diselamatkan. Sedangkan orang yang kedua, ya saudari, namanya kita sebut saja Bapak Ibu Saudari, Bejo gitu ya. Kita sebut saja namanya Bejo. Ya, kontennya membuat prank-prank yang ekstrim. Saudara, si Bejo ini saudari kontennya viral. Dia mendapatkan 2 juta views ya di dalam setiap kehidupannya. Tetapi 1 juta komentar itu berisi kebencian, cibiran, dan mempermalukan orang lain. Kayak kemarin tuh siapa tuh yang apa namanya, saya lupa Bapak Ibu Saudari, yang menghina orang suku Sunda. Ada tuh Bapak Ibu Saudari, dia buat konten atau buat video, lalu kemudian saudari habis itu ditangkap. Kasihan ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Ya, itulah influencer sekarang. Ya, tidak memikirkan dampak dari apa yang disampaikan. Ya, kontennya mungkin banyak yang tonton. Bahkan setiap orang-orang Sunda menonton hal itu. Dan mereka menjadi marah Bapak Ibu Saudari. Karena ya saya lupa namanya siapa ya. Kalau saudara ingat, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya. Saudara, lalu kemudian ya kita lihat. Ya tadi si Bejo tadi membuat prank-prank yang ekstrim. Ya, yang nonton mungkin banyak 2 juta. Yang komentar 1 juta komentar berisi kebencian, cibiran, dan mempermalukan orang lain. Saudara, impactnya apa? Dari si Bejo ini membuat konten Bapak Ibu Saudari. Ternyata ada kebencian yang viral. Ya, ada kebencian yang viral, impactnya. Analisanya yang nonton ya 2 juta. Ya, nggak seperti tadi cuma 50 views. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, teman-teman muda, Gen Z, khususnya kalian yang suka buat konten, ya, yang suka main media sosial dan lain sebagainya. Saudara, pertanyaannya, konten siapa yang lebih signifikan di mata Tuhan? Ya, apakah si Fanny tadi yang pertama? Apa si Bejo? Saudara bisa tulis dalam kolom komentar ya. Sambil saya minum dulu Bapak Ibu Saudari. Lebih viral mana? Atau lebih signifikan mana di mata Tuhan? Ya Bapak Ibu Saudari, tentunya kalau kita orang yang benar, saudara, ya pasti kita tahu ternyata lebih signifikan Fanny di mata Tuhan. Walaupun dia membuat konten devosi singkat ya setiap pagi untuk 50 subscribernya Bapak Ibu Saudari yang setia, tetapi impactnya dia bisa menyelamatkan 1 jiwa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo. Makanya kita belajar poin pertama ini penting, dari skala kecil ya, kita setia dalam hal-hal kecil. Tuhan nanti memakai itu semua. Ya, mungkin kelihatan tidak berguna bagi setiap manusia, tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, nanti setiap konten-konten yang kita buat, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu menyelamatkan jiwa. Itu impactnya.
Bapak Ibu ataupun teman-teman, ayo stop compare. Stoplah perbandingkan dirimu dengan orang lain. Stoplah compare your chapter 1 dengan someone else chapter 20 mungkin. Jangan bandingkan chapter 1 hidupmu. Mungkin orang lain itu sudah sampai chapter 20. Ya, saudari di dalam Tuhan, kamu gak perlu membandingkan hidupmu dengan orang-orang lain. Karena babnya saja beda. Ya, saudari, latar belakangnya beda, umurnya beda. Ya mungkin dia sudah sampai di ujung kehidupan. Ya sudah sampai chapter akhir, kalian baru memulai. Jangan pernah bandingkan hidupmu dengan seseorang di luar sana. Kamu tidak perlu, Bapak Ibu Saudari, 10.000 followers untuk memulai membagikan kebaikan-kebaikan dalam setiap kehidupan kalian semua. Mungkin kalian punya beberapa followers, ya mungkin ada 100 followers, atau mungkin di bawah 1.000 followers. Saudari yang kasih lihat Tuhan, kirimlah DM doa untuk teman-teman yang sedang susah. Itu juga impact dalam kehidupan kalian semua, ya. Lalu kemudian saudari yang kasih lihat Tuhan, sebelum posting tanya, apakah konten ini menyenangkan hati Tuhan atau hanya mencari sensasi pujian manusia supaya viral? Ya, saudara, ayo jadilah genzi yang bijak dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya, jangan sampai nanti akhirnya saudara karena buat konten itu saudara jadi melukai, ya, melukai sesama saudara, terlebih melukai hati Tuhan dalam setiap hidup saudara. Jadi sebelum saudara posting, ya, saudara ayo tanyakan apakah konten itu menyenangkan hati Tuhan atau mencari pujian manusia saja. Ya, itu juga bisa saudara dan saya terapkan di dalam setiap kehidupanmu secara praktis sehari-hari. Lalu kemudian saudara dikasih Tuhan, kalau kamu punya mikro platform dalam kehidupan kalian semua, gunakan itu, maksimalkan itu. Misalkan kalian punya grup WA teman, ya, di kampus, di sekolah, punya grup WA keluarga, punya grup, ya pokoknya grup-grup WA kita semua. Ya, punya kita semua grup-grup mikro seperti itu. Ya, saudara dikasih Tuhan, atau mungkin di IG, ya ada cycle di dalam setiap IG kita semua, close friend kita yang hanya tahu, ya, setiap teman-teman dekat kita semua. Atau mungkin ada satu orang adik kelas yang selalu lihat storymu di WA, ya, atau teman-teman gereja ataupun teman-teman yang lain yang melihat storymu terus di WA-mu. Saudara dikasih Tuhan, saudara ayo, itulah 300 tentara yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kalian semua. Itulah 5 roti dan 2 ikan di dalam setiap kehidupan kalian semua. Hal-hal yang kecil tadi yang Tuhan gunakan di dalam setiap kehidupan Gideon maupun anak kecil itu. Saudara layanilah mereka dengan sungguh-sungguh. Ya, pokoknya kalau saudara buat status apapun dilihat, dikepoin sama mereka, nggak apa-apa. Jangan kalian mute, lalu kemudian saya nggak mau dikepoin sama mereka. Ya, terus kemudian saudara blok dan lain sebagainya. Saudara, itulah 300 tentara dan 5 roti dan 2 ikanmu. Ya, layanilah mereka dengan sungguh-sungguh. Dengan status-status tentunya, bukan status-status galau Bapak Ibu Saudara yang kasih lihat Tuhan, tetapi status-status yang mempermuliakan nama Tuhan, ya, dalam setiap hidup saudara. Inilah, ya, salah satu mengaplikasikan secara praktis poin pertama ini. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih lihat Tuhan. Jadi ingat, dari skala kecil itu bisa menjadi tanda ajaib yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan generasi ini. Ya, untuk menyelamatkan setiap generasi ini maupun generasi kita semua. Bapak Ibu Saudari. Yang kedua, saudara kecil tetapi signifikan, yang akan melahirkan impact abadi dan bermakna di dalam setiap kehidupan kita semua. Yang kedua, kita lagi mau belajar mengenai kesetiaan dalam hal kecil. Saudara, kesetiaan dalam hal kecil itu adalah currency, Bapak Ibu Saudari. Itu adalah mata uang dalam kerajaan Allah. Jadi kesetiaan dalam hal-hal kecil itu, ternyata itu currency-nya. Mata uang dalam kerajaan Allah. Maka loyalitas itu lebih besar daripada viralitas. Ya, Bapak Ibu Saudara, ketekunanmu lebih berguna di mata Allah daripada viralmu. Konten-konten yang viral dalam setiap hidup saudara. Atau tindakan-tindakan kebaikan mungkin yang kalian lakukan di tempat-tempat yang tersembunyi walaupun tidak ada yang nonton. Tetapi kalian tahu ada malaikat yang mencatat setiap perbuatan-perbuatan baikmu. Saudara, itulah loyalitas lebih besar daripada viralitas. Walaupun mungkin gak ada orang yang lihat, tetapi kalian tahu ketekunanmu itu nanti akan terus berbuah bagi kerajaan Allah, bagi kemuliaan Allah dalam setiap hidup saudara.
Ya, saudari, baik itu di online, di offline, Bapak Ibu saudari, ayo. Saudara gunakanlah prinsip well done, God and faithful servant, Bapak Ibu saudari yang kasih lihat Tuhan. Ya, di sana dikatakan, bagus sekali hambaku yang baik dan yang setia dalam setiap hidup saudara, dalam Matius 5 atau 25 ayat yang ke-21. Saudara, ada perumpamaan talenta, itu tidak berbicara tentang hasil yang spektakuler. Lalu kemudian dari 5 talenta hasilkan 5, 2 hasilkan 2, 1 yang diumpetin. Ya, tetapi di sana nggak ditulis yang 5 talenta menghasilkan hasil yang spektakuler, menghasilkan 1000 talenta, padahal dia cuma punya 5 talenta, tapi menghasilkan 1000 talenta. Saudara, perumpamaan talenta tidak berbicara tentang hasil yang spektakuler, tetapi tentang kesetiaan dari perkara kecil. Amin Bapak Ibu saudara. Tentang kesetiaan. Karena di sana dikatakan kalau saudara baca Matius 25 itu, yang engkau setia dalam perkara kecil. Kata kuncinya, saudara, karena engkau setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan perkara besar kepadamu. Maka standar Tuhan adalah faithfulness. Faithfulness, kesetiaan, bukan viralitas atau virality dalam setiap hidup saudara. Itulah standar Tuhan. Saudara, ada kesetiaan. Tuhan lebih senang orang-orang yang setia. Ya, datang dalam setiap doa-doa pribadinya kepada Tuhan. Gak ada yang lihat sih. Saudari dikasih lihat Tuhan, tetapi kalian setia setiap hari datang. Mau pagi hari, siang hari, ataupun malam. Milikilah kesetiaan ini. Saudari dikasih lihat Tuhan, tujuannya bukan viral. Tetapi tujuannya supaya saudara dan saya, prinsipnya tadi, well done, good and faithful servant. Ya, saudara diingatkan, bagus sekali hambaku yang baik dan setia. Ya, dalam setiap hidup saudara, kita rindu Tuhan yang menilai setiap hidup kita semua. Lalu kemudian di dalam Matius 10 ayat 42, Yesus berkata, barang siapa memberikan air sejuk ini atau air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, saudara, Yesus mengatakan ia tidak akan kehilangan upahnya. Jadi ternyata tindakan paling kecil dalam setiap hidup kalian semua, mungkin paling tidak instagramable dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, mungkin saudara tidak diliput oleh orang, memberi segelas air, tetapi jika dilakukan di dalam nama Kristus Tuhan kita, itu memiliki nilai kekal. Amin Bapak Ibu saudara ini kasih Tuhan. Ayo, ini memiliki nilai kekal. Daripada saudara viral, tetapi motivasimu tidak benar. Ya Bapak Ibu saudari, tetapi tindakan-tindakan kecil ini, seperti memberi segelas air kepada setiap orang-orang yang membutuhkan, menolong orang. Saudara berkunjung mendoakan, ya, menolong setiap teman-teman mungkin yang kekurangan, menolong teman-teman mungkin yang tidak bisa bayar uang sekolah, kampus dan lain sebagainya. Ya, saya pun pernah waktu saya kuliah ditolong oleh kawan saya Bapak Ibu saudara. Pada saat itu saya tidak sanggup untuk membayar uang per semester kalau tidak salah. Dia memberikan Bapak Ibu saudara, dia membayar ya semester saya pada saat itu. Ya Bapak Ibu saudara ini kasih lihat Tuhan, nilainya cukup besar pada saat itu. Bagi saya sih besar, tapi mungkin bagi dia mungkin kecil Bapak Ibu saudari. Ya, saudara, ayo kita belajar dalam setiap kehidupan kita semua. Ini tentang postur hati kita semua di balik setiap tindakan-tindakan sederhana. Maka saudara, ayo belajarlah dari janda miskin. Ya, janda miskin di dalam Markus 12 ayat 41. Saudara, janda itu memasukkan 2 peser Bapak Ibu saudara, itu uang terkecil pada saat itu, ke dalam peti persembahan. Lalu kemudian Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang. Jadi ternyata Bapak Ibu saudara yang kasih lihat Tuhan, ya saudara tahu, algoritma surga sama algoritma di media sosial itu beda. Ya Bapak Ibu saudara yang kasih lihat Tuhan, di mata algoritma dunia donasinya mungkin 0,0000001% dari total kolektor. Tetapi di mata Tuhan, saudara, ternyata janda itu, saudari janda miskin itu, dia adalah top givernya Bapak Ibu saudari. Sekarang kan kalau ada yang memberi, misalkan ya Bapak Ibu saudari, ketika kita lagi live, terus ada yang memberi, ya gift singa, gift ini, gift itu, gift universe, gift apa gitu ya Bapak Ibu saudari kasih lihat Tuhan. Wah, orang-orang dengan bangga kan buat video, lalu kemudian saudari ada orang yang memberi loh
dalam kontenku memberikan gift singa, memberikan gift ini dan lain sebagainya. Wah, itu top giver dalam setiap kehidupan kalian semua. Tetapi di mata Tuhan, Bapak Ibu Saudari, ternyata janda itu, yang top givernya itu janda itu. Ya, saudara, walaupun nilainya kecil di mata manusia, ternyata dia adalah top givernya di mata Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudari, karena dia memberi dari setiap semua yang dia punya, all she had, dia memberi semua yang dia punya. Ternyata impact itu diukur dari pengorbanan, bukan jumlah. Ya, dari pengorbanan saudara dan saya. Saudara ingat baik-baik, lewat hal ini kita bisa belajar pemaknaannya dalam setiap hidup kita semua. Saudara, yang pertama, viral itu sementara. Ya, tetapi setia itu, kesetiaan itu, saudara, itu segala-galanya di hadapan Tuhan. Dunia menginginkan saudari sukses dalam satu malam, atau mengajarkan sukses dalam satu malam. Tetapi kerajaan Allah itu membangun, Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupan kita semua. Yang menjadikan fondasi keberhasilan kita semua adalah kesetiaan yang kita bangun. Bukan dalam satu malam, tetapi setiap waktu, setiap hari. Karena impact sejati itu dibangun dari konsistensi. Untuk melakukan hal-hal yang benar di tempat-tempat yang kecil. Ya, walaupun mungkin tidak ada yang melihat. Termasuk untuk waktu-waktu yang lama. Saudara, viral itu sementara, tetapi setia itu selamanya di dalam setiap hidup saudara. Ini pemaknaan yang bisa kalian ambil ya lewat poin yang kedua ini. Ya, setia dalam perkara kecil itu adalah mata uang dalam kerajaan Allah. Loyalitas itu lebih besar daripada viralitas dalam kehidupan kita semua. Dan yang kedua, saudara dikasih oleh Tuhan, kita belajar pemaknaannya. Saudara, nilai diri kita ingat bukan ditentukan dari engagement kita semua, tetapi dari sacrifice. Seberapa besar hati kita rela memberi, seberapa besar hati kita rela melayani, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Zero views dalam kehidupan saudara, nol yang melihat. Saudara, itulah yang dinilai Tuhan dalam kehidupan saudara. Apakah saudara menyerah dalam setiap kehidupan kalian semua? Ayo, saudara, nilai diri kita semua ditentukan oleh Tuhan, bukan oleh dunia ini. Maka tetaplah setia. Ya, kalau saya membuat konten-konten 1-2 menit dalam rangka Bapak Ibu Saudari supaya banyak orang ya diberkati lewat setiap kehidupan saya secara pribadi untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Supaya hati mereka berikan buat Tuhan. Ya, bukan untuk supaya terjadi perdebatan Bapak Ibu Saudari ya dalam setiap hidup mereka. Ya, ada sih, ada orang yang kontra, ada juga ya Bapak Ibu Saudari. Tapi saya nggak mau ambil pusing hal-hal itu. Saya mau terus sampaikan setiap tema-tema apapun. Setelah saya khotbah, saya akan membuat video 1-2 menit supaya banyak orang juga terberkati. Kalau mungkin mereka tidak nonton malam hari ini, mereka bisa nonton lagi ya di YouTube Pastor Deso. Selalu saya mau mengajak mereka untuk nonton ke YouTube. Nonton, kalau bagi kalian yang ketinggalan Bapak Ibu Saudari ya, setiap khotbah Pastor Deso setiap paginya. Ya, saudara bisa nonton di channel YouTube dan itu sangat memberkati. Kalau saudara menjadikan channel itu sebagai pembelajaran, ya, jadikan channel itu sebagai pembelajaran untuk menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan. Ya, seperti saudara sedang mencari kompas kehidupan, maps, ya, saudara bisa tonton channel YouTube Pastor Deso. Kalau saudara lagi ketinggalan live saya setiap harinya. Saudara, mari bersama-sama, inilah yang kedua. Saudara diingatkan setia dalam perkara-perkara kecil. Ya, dalam setiap hidup saudara. Ingatlah Bapak Ibu Saudari, ketika kalian di dalam setiap hidup kalian semua ya, ingat rayakan faithfulness, rayakan setia. Kalian sudah setia dalam kehidupan kalian semua, rayakan. Bukan hanya jumlah followers yang kalian rayakan. Rayakan konsistensimu. Ketika kalian membaca Alkitab 5 hari berturut-turut, ya, rayakan hal itu. Nikmati, syukuri. Ketika kalian berhasil melakukan setiap doa setengah jam setiap harinya, selama 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, rayakan itu. Ya, saudari dikasih oleh Tuhan, walaupun tidak ada yang melihat, tetapi Tuhan melihat. Konsistensi itu, ketekunan itu. Ya, saudari dikasih oleh Tuhan, lakukan setiap tindakan-tindakan kecil dengan kasih yang besar. Itulah kata Mother Teresa dalam setiap hidupannya. Dia melakukan hal-hal yang kecil dengan kasih yang besar yang terus dia lakukan dalam setiap kehidupannya. Mungkin saudara dan saya balas chat orang-orang yang sedih dengan tulus itu. Ya, dalam setiap hidupmu saudara dipercayakan untuk balas chat-chat ya setiap orang-orang yang sedang bergumul tapi dengan ketulusan. Saudara mungkin membantu teman-temanmu yang kesulitan
ya, mengerjakan setiap tugas-tugas mereka. Dengarkan cerita-cerita mereka. Dengarkan mungkin cerita orang tuamu, ya Bapak Ibu Saudara, itu adalah dua pesermu, ya, di mana kalian dipercayakan oleh Tuhan. Maka di dalam setiap relasi, dalam setiap hidup kita semua, fokusnya saudara ini kasih oleh Tuhan bukan kepada quantity, tetapi fokusnya kepada kualitas dari setiap hubungan-hubungan yang kita punya. Jadi dalam setiap percakapan kita, baik di offline, di online, di kolom-kolom komentar, saudara fokuslah kepada kedalaman percakapan. Ya, fokuslah kepada kedalaman percakapan. Ya, di dalam setiap kehidupan kalian semua. Mungkin ada 2-3 orang yang benar-benar membutuhkan. Ya, daripada sekedar mengejar komentar ratusan orang. Ya, Bapak Ibu Saudari, ayo. Saya terus mengajak kita semua. Supaya saudara dan saya, ya, di dalam setiap kehidupan kita semua, saudara terberkati pada poin yang kedua ini. Kesetiaan dalam hal kecil adalah mata uang, ya, di kerajaan Allah. Loyalitas itu lebih besar daripada viralitas. Dan yang terakhir, yang ketiga, saudara, dalam tema kita small, kecil tetapi ternyata signifikan, dan itu akan menimbulkan dampak yang abadi, impact yang abadi, dan tentunya bermakna dalam kehidupan kalian semua sebagai Gen Z secara khusus. Saudara, yang ketiga, ternyata algoritma kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ya, adalah ketika saudara menabur dan menuai, ya, menabur dan menuai. Ada benihnya, ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, ada benihnya. Dan juga saudara jangan lupa nanti ketika saudara sudah menanam benih, ya, ketika satu kali saudara menanam, ya, Bapak Ibu Saudara, satu ketika nanti saudara juga akan menuai, ya. Inilah prinsip dalam kerajaan Allah atau algoritma dalam kerajaan Allah. Saudara yang terkasih, saudara, prinsipnya seperti Matius 13 ayat 31 sampai 32. Ya, saudara yang terkasih di dalam Kristus, prinsipnya seperti ini. Ya, ketika saudara dan saya menanam, yang lain nanti yang menyiram. Kita menanam, yang lain nanti menyiram. Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, prinsipnya seperti itu. Yesus berkata kerajaan sorga itu seperti biji sesawi yang paling kecil dari segala benih. Tetapi ketika tumbuh, ia menjadi besar atau dia menjadi terbesar dari segala tumbuhan dan menjadi tempat bersarang burung-burung. Saudara, mungkin kita kecil di awal, tetapi kita bisa besar di akhirnya nanti. Kenapa? Karena menimbulkan efek yang besar dalam setiap kehidupan pelayanan kita. Mungkin saudara ini kasih oleh Tuhan, sepanjang kehidupan kita saya pernah mendengar ada hamba-hamba Tuhan yang melayani di daerah-daerah terpencil, ya, ada di pedalaman Afrika, ya, Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan, melayani cuma satu keluarga, ya, satu orang tua bersama anaknya. Dilayani keluarga ini dengan setia, saudara yang kasih oleh Tuhan, sampai satu ketika mungkin dia kecewa sebagai penginjil dari Eropa. Ya, dia kecewa, Tuhan kenapa hanya 1-2 orang yang Tuhan percayakan untuk saya layani. Ya, pada saat itu istrinya mati di sana, meninggal di sana, Bapak Ibu Saudari. Jadi dia cuma memiliki anak ketika dia penginjilan di sana. Satu ketika dia memutuskan untuk pulang. Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Lalu beberapa tahun berikutnya, ya, anaknya sudah mulai besar dan kemudian membaca koran. Ya, Bapak Ibu Saudari. Dan ternyata anaknya menemukan di satu negara di mana mereka pernah penginjilan. Ada satu penginjil, pendeta, Bapak Ibu Saudari, yang membuat KKR. Dan namanya itu persis seperti orang yang mereka layani beberapa belas tahun yang lalu. Saudara, cuma 1-2 orang. Tetapi ternyata satu orang itu, saudara, itu bisa memenangkan satu bangsa. Ya, dia bisa membuat KKR untuk memenangkan banyak jiwa di bangsa itu. Padahal pelayanan dari pendeta dari Eropa ini paling cuma 1-2 orang. Tetapi ternyata kesetiaan itu harusnya diuji di situ. Saudara, ketika benih itu tumbuh, ya, saudara, yang paling kecil dari segala benih itu tumbuh, yang menjadi terbesar dari segala tumbuhan. Ya, itulah prinsip biji sesawi dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, saudara, kecil di awal, besar di akhir. Impact sejati seringkali dimulai secara tidak kelihatan. Tumbuh di bawah tanah, ya, dan baru nanti terlihat hasilnya lama kemudian. Sama seperti pohon. Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, gak kelihatan akarnya. Tapi sebenarnya akar-akarnya itu menguatkan setiap pondasi-pondasi di tanah itu. Makanya kalau pohon itu ditebangin, Bapak Ibu Saudari, yang terjadi maka tanah itu akan mengalami longsor. Ya, karena tidak ada akar, tidak ada yang menguatkan di sana. Ya, Bapak Ibu Saudari, gak kelihatan sih, orang mah gampang, motongnya gampang. Ya,
demi tujuan-tujuan tertentu dalam setiap hidup mereka. Tetapi ketika pohon ini besar, Bapak Ibu Saudari, seharusnya bisa menyelamatkan sebuah wilayah. Ya makanya hutan itu jangan digunduli. Ya di dalam setiap kehidupan kita semua. Khususnya buat kalian yang punya kebijakan-kebijakan, pemegang kebijakan itu. Ya Bapak Ibu Saudari, mari kita bersama-sama dalam setiap kehidupan kita semua. Nanti hasilnya baru terlihat beberapa tahun kemudian, beberapa belas tahun kemudian, bahkan untuk hasil generasi di anak cucu kita semua. Amin ya Bapak Ibu Saudari. Ayo, saudara juga tahu lewat yang kedua ini, algoritma kerajaan Allah. Saudari kita belajar tadi ya seperti biji sesawi. Lalu kemudian saudari seperti kata di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-6. Dikatakan aku yang menanam kata Paulus, kemudian Apolos yang menyiram. 1 Korintus 3 ayat yang ke-6 Bapak Ibu Saudari. Tetapi Allah lah yang memberi pertumbuhan. Kita mungkin hanya sebagian dari proses yang kecil. Hanya menanam benih lewat satu story, lewat satu video AI. Ya, saya pernah terberkati lewat video AI. Ya saudari yang kasih lihat Tuhan, itu ada doa. Ya doanya mungkin bukan suara dia, tetapi suara AI Bapak Ibu Saudari. Dia berdoa di situ, dia buat doa-doanya. Ya, dan yang nonton banyak Bapak Ibu Saudari. Terkadang dia buat doa AI untuk pemulihan, doa untuk kesembuhan dan lain sebagainya. Ya nanti ditampilkan di mana waktu itu, di aplikasi yang merah kalau tidak salah. Ya Bapak Ibu Saudari. Dia buat seperti itu, yang nonton banyak. Ya saya tahu itu bukan suaranya dia. Dia membuat video karena dia mungkin memiliki kemampuan ya untuk membuat hal-hal demikian. Tetapi saya percaya ketika dia menanam nanti ada Apolos lain yang menyiram. Dan Allah yang memberikan pertumbuhan kepada setiap jiwa-jiwa yang menonton channel itu. Termasuk di channel Pastor Des. Saudara, kita mungkin hanya bagian dari proses. Hanya menanam benih lewat satu story. Satu story di WA kita, status kita setiap hari. Ya, atau kita menyiram lewat satu kata-kata motivasi, kalimat-kalimat motivasi. Saudara, kita tidak selalu akan melihat harvestnya. Ya, tuaiannya secara instan mungkin dalam kehidupan kalian semua. Tetapi ingat, Allah yang menghitung ya dan mempertumbuhkannya Bapak Ibu Saudari. Maka impact kita itu bersifat kolaboratif. Ya, kolaboratif karena kita Saudari membuat konten itu bukan hanya satu hari, terus setiap hari. Dan tentunya dari hasil kumulatif dalam tubuh Kristus. Nanti orang ini dengar dari konten ini, orang ini dengar dari konten ini, akhirnya dia bertobat. Dia datang kepada Tuhan, dia memberikan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu Saudari, ayo belajarlah dari Yusuf. Mulai dari mimpi yang kecil di sebuah rumah. Lalu kemudian dia mendapatkan saudari dari setiap mimpi itu. Ternyata dia dibuang di sumur. Lalu kemudian dia ada di dalam sebuah penjara karena difitnah. Dan akhirnya dia ada di dalam istana. Saudara, tahapan awalnya itu dimulai dari hal yang kecil di rumah. Bahkan di sumur. Ya Bapak Ibu Saudari, bahkan juga di penjara. Mungkin viewersnya sedikit pada saat itu saudari dalam kehidupan Yusuf. Dia tidak terkenal, dia menderita. Tetapi setiap fase kecil itu Tuhan membentuk karakter Yusuf. Impact terbesarnya yaitu menyelamatkan bangsa Mesir dari kelaparan pada saat itu. Saudara, itu sebenarnya mustahil. Tetapi Bapak Ibu Saudari, kesetiaan Yusuf dalam fase-fase kecil dan tersembunyi itulah di mana Tuhan menyertai hidupnya. Tuhan melatih setiap kehidupan Yusuf. Walaupun tidak ada yang melihat. Saudara, saya juga percaya itu bisa terjadi dalam hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Saudara, mari bersama-sama kita belajar dalam hal yang ketiga ini atau poin yang ketiga. Jangan mengejar hal-hal yang instan. Jangan mengejar tuaian-tuaian yang instan. Percayalah pada divine timing Bapak Ibu Saudari. Percayalah kepada waktu-waktu Tuhan, divine timing dalam hidup saudara. Ada waktu-waktu Tuhan. Ya, kalau dunia mengajarkan kita supaya mendapatkan hasil yang instan, tetapi Tuhan bekerja dalam season maupun prosesnya dalam setiap hidup saudara. Ada masa-masa tersembunyi dalam setiap hidup kalian semua. Mungkin tidak ada yang melihat hidupmu, atau mungkin view-nya sedikit. Ini saya bukan hanya sampaikan view sedikit itu Bapak Ibu Saudari dalam setiap media sosial, bukan hanya media sosial, tapi mungkin saudara melakukan perbuatan baik, tidak ada yang menilai, tidak ada yang menghargai. Saudara melayani di gereja tidak di-appreciate. Ya mungkin saudara sudah membantu ini, tetapi ada orang-orang malah kurang ajar sama saudara.
Ya, mungkin view-nya sedikit, tapi itu masa pembentukan terbaik dalam kehidupan kita semua. Amin. Ayo, saudara, ayo. Rayakan setiap ketaatanmu. Karena keberhasilan di mata Tuhan adalah ketaatan untuk menanam benih yang Dia berikan. Sekecil apapun itu, ya, hasilnya nanti biarlah Tuhan yang urus dalam setiap hidup saudara. Kita hanya bertugas setia, setia, setia. Nanti Tuhan yang menghasilkan, menumbuhkan Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan iman mereka, tentunya kepada Yesus Kristus. Saudara, saya pernah mengingat ada seorang hamba Tuhan menyampaikan, satu ketika ya dia datang ke satu tempat untuk berkhotbah, Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian dia parkir mobilnya selalu di tempat yang sama. Ya, satu ketika saudara dia mulai untuk memberikan tips ya sekitar ya pokoknya 100.000, mungkin 50.000, 100.000. Pokoknya dia memberikan tips setiap minggunya ketika dia khotbah di tempat itu. Sampai satu ketika saudari beberapa bulan kemudian setiap minggu atau mungkin setiap bulan sekali atau beberapa kali pengkhotbah ini datang ya Bapak Ibu Saudari ke gereja tersebut untuk berkhotbah. Dan ketika mobilnya Bapak Ibu Saudari mau masuk ke parkiran, tukang parkirnya ini udah nungguin Bapak Ibu Saudari. Dia sudah memberikan tempat VIP buat Bapak itu. Pak, di sini aja Pak, sini bisa masih kosong Pak, sini Pak. Ya Saudari, karena tukang parkir itu terberkati lewat hamba Tuhan itu. Saudara, khotbahnya itu dimulai dari parkiran Bapak Ibu Saudari. Ya dari parkiran. Dari setiap perbuatan-perbuatan baiknya. Saudara, untuk menanam benih yang sudah Tuhan percayakan. Maka sekecil apapun itu, saudara setia untuk apa? Menanam benih, menabur benih, menanam benih. Kita nggak pernah tahu benih yang di mana nanti yang akan bertumbuh. Dan itu akan menghasilkan berkat yang berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan kita semua. Kalau saya ngomongin berkat berlimpah, Bapak Ibu Saudari, bukan hanya aspek materi ya, tetapi juga aspek berbagai hal dalam setiap hidup saudara. Kebaikan-kebaikan Tuhan, penyediaan-penyediaan Tuhan itu selalu sempurna dalam hidup kita semua. Saudara, mari dalam setiap hidup kalian semua, mari investkan setiap waktumu kepada setiap hal-hal yang mungkin tidak dilihat oleh dunia ini. Apa itu? Doa pribadimu, ya, disiplin rohanimu, karakter yang kau tunjukkan semakin seperti Kristus. Ini gak dilihat dunia Bapak Ibu Saudari, teman-teman semua. Tetapi ini adalah benih ya yang dilihat oleh Tuhan, tetapi tidak dilihat oleh orang, tetapi menentukan kekuatan pohon. Ya, setiap pohon dampakmu kelak yang kalian bangun di dalam setiap kehidupanmu. Maka investlah kepada setiap perkara-perkara yang tidak kelihatan ini. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, bersukacitalah. Jika kamu hanya menanam benih, memperkenalkan teman kepada Kristus meskipun dia belum percaya, ya nanti biarkan orang lain yang menuai. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kamu sudah melakukan bagianmu yang signifikan untuk menyampaikan. Dalam pelayanan saya sudah begitu banyak orang-orang dari saya mahasiswa ya sampai sekarang. Saudara, saya belajar untuk memperkenalkan Yesus dalam setiap hidup mereka. Ya, walaupun mereka nggak satu gereja dengan kami, tapi sejak masa muda saya sudah menabur. Ya saudari, supaya mereka datang kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, saya percaya nanti ada orang-orang yang akan menyiram mereka saudari dan terus menuai, dan tentunya bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang penting kita lakukan terus ya, menabur benih terus dalam setiap hidup kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari, satu ketika beberapa kali ini saya sedikit sharing. Ya Bapak Ibu Saudari, saya melayani mungkin orang muda ini, seorang perempuan ya, dari sejak masa dia di mana di kampus Bapak Ibu Saudari. Ya, dia tidak satu gereja dengan kami. Tapi satu ketika saya bertemu, ya dia datang ke gereja, dia datang ke ibadah Natal kami. Ya setelah selesai semua acara, saudari yang kasih oleh Tuhan, ya tiba-tiba dia bisa salam amplop, salam tempel Bapak Ibu Saudari. Dia terberkati dalam setiap kehidupan pelayanan kami. Walaupun mungkin tidak satu gereja, ya saudari yang kasih oleh Tuhan. Nanti saya disalamin tempel Bapak Ibu Saudari, amplop. Istri saya juga sama. Ya jadi ketika kami pulang kami kaget, kamu dikasih juga. Oh puji Tuhan. Ya kalau saya hal-hal demikian Bapak Ibu Saudari sudah biasa ya untuk menerima hal-hal seperti itu. Ada orang-orang yang terberkati walaupun tidak satu gereja dengan kami, tidak satu rumah rohani, tetapi kita tahu bahwa kita satu rumah di dalam tubuh Kristus. Amin Bapak Ibu Saudari. Waktu mereka muda saya hanya menabur saja, memberikan setiap waktu-waktu untuk melayani orang-orang ini.
Ya, dengan tulus-tulus saja Bapak Ibu Saudara. Dia menuainya mungkin beberapa belas tahun lagi, beberapa puluh tahun lagi. Tetapi tidak pernah berhenti untuk menabur kebaikan. Saudara ingatlah baik-baik, Tuhan sendiri, dia memiliki, saudara ini kasih oleh Tuhan, analitiknya sendiri. Sama seperti algoritma di TikTok, di YouTube, dia punya analitiknya. Tuhan juga sama. Dia memiliki heavenly analytic yang melihat setiap klik kebaikanmu, melihat setiap share kasihmu, setiap save kebenaranmu di hati seseorang yang kalian taruh di dalam setiap hati mereka. Nanti Bapak Ibu Saudari percayalah pada laporan Tuhan, bukan hanya sekedar notifikasi medsos dalam hidup saudara. Dan saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Hai Genzi-Genzi yang dikasihi Tuhan, kalian hidup di dunia yang obsesif dengan angka, followers, like, view. Itu bisa membuat kalian lelah. Itu bisa membuat kalian merasa tidak cukup dan berpikir impactmu tidak berarti dalam hidup kalian semua. Tetapi ingatlah algoritma surgawi ini yang telah kita belajar pada kesempatan saat hari ini. Saudara, Tuhan memulai dari yang kecil, 5 roti, 2 ikan. 300 tentara tadi, ya, dari kisah Gideon, ada biji sesawi. Saudara, Tuhan memulai dari yang kecil. Jangan remehkan permulaan-permulaan yang kecil. Ya, ingatlah algoritma surgawi ini. Yang kedua, saudara diingatkan, mata Tuhan ada di dalam kesetiaan, bukan kepada popularitas. Saudara, mata Tuhan selalu ada kepada setiap kesetiaan orang-orang yang setia. Bahkan 2 peser janda, ya, 2 peser uang yang diberikan janda itu. Ya, terus kemudian ada talenta, 5 talenta, 2 talenta. Saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan, mata Tuhan melihat kesetiaan, bukan popularitas. Maka impact sejati itu dibangun dari konsistensi, ya, bukan hanya di layar ini, tetapi di balik layar. Bukan performa di panggung, tetapi di balik panggung. Bukan performa di mimbar, tetapi di balik mimbar. Semua kita, Tuhan melihat kesetiaan, bukan popularitas kita. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Yang ketiga, ingatlah algoritma surgawi ini. Saudara, ada impact sejati, ya, di dalam setiap hidup kita semua. Dan impact sejati itu adalah tentang legacy. Ya, tentang legacy, bukan viral dalam hidupmu. Yusuf, Bapak Ibu Saudari, dia tahu prinsip tanam dan tuai. Apa yang kamu tanam dalam ketaatanmu setiap hari, hari-hari ini, itu nanti akan dituai dalam kemuliaan kelak bersama dengan Kristus. Saudara, ayo, jadi mulailah. Nanti saudara sudah nonton channel Pastor Deso seperti ini, ya, Genzi-Genzi, postinglah kebenaran. Besok pagi kalian posting kebenaran. Sekalipun mungkin cuma 1 orang yang melihat, ya, posting kebenaran, ayat Alkitab, ya, nilai-nilai kebenaran, posting. Sekalipun cuma 1-2 orang yang mendengar, yang melihat hal itu. Ya Bapak Ibu Saudara, terus setiap hari postinglah kebenaran. Lalu kemudian belajarlah setia dalam perkara-perkara kecil. Baca firman Tuhan, ya, doa, ya, berdoa dalam hidup kalian semua. Melayani ke rumah-rumah orang yang kalian kenal, ya, mungkin teman-teman, sahabat-sahabat, keluarga-keluarga besar. Setialah dalam perkara-perkara kecil. Dan lakukanlah semuanya itu untuk audiens yang paling utama, penonton yang utama. Ya, penonton yang utama siapa Bapak Ibu Saudari, teman-teman? Tuhan Yesus. Amin. Lakukan semua itu untuk audiens utamamu. Walaupun yang nontonnya 0 di konten kita, tetapi Tuhan Yesus lihat semua ketekunan-ketekunan itu. Saudara, kalian tidak perlu viral untuk menjadi signifikan. No. Kalian sudah signifikan di mata Tuhan. Sekarang hidupilah hal itu. Biarlah hidupmu bukan mencari views yang banyak, tetapi menghasilkan view tentang Kristus yang jelas bagi orang-orang di sekitarmu. Kau tampilkan Kristus kepada setiap orang-orang yang membutuhkan kasih-Nya. Saudara, Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi terkenal, tetapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang-orang yang setia. Dan di dalam kesetiaan itulah kamu akan menemukan makna. Kamu akan menemukan dampak yang sesungguhnya, yang tidak hanya trending hari ini, tetapi sampai abadi, sampai selama-lamanya. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat dalam setiap kehidupan kalian semua, khususnya buat Genzi-Genzi. Mari kita berdoa dalam hadirat Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur pada kesempatan saat hari ini. Terima kasih Bapa kami yang maha baik. Malam hari ini kami menundukkan setiap hati kami di hadapan-Mu. Kami akui terlalu sering kami terjebak dalam setiap prinsip nilai-nilai dunia. Mengejar like manusia, saking hausnya akan validasi,
mengejar views yang fana, saking takutnya dianggap tidak relevan dalam setiap hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Malam hari ini kami ingin meriset hati kami. Kami ingin menguninstall setiap virus pembanding kesombongan di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami rindu menginstal ulang nilai-nilai kerajaan Allah dalam setiap pribadi, lepas pribadi kami semua. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Jadilah satu-satunya influencer dalam kehidupan kami. Biarlah setiap scroll utama hati kami adalah firman-Mu. Biarlah live stream setiap hidup kami semua hanya untuk memancarkan kasih-Mu, bukan ego kami. Dan untuk setiap anak-Mu yang merasa kecil, yang tidak berarti saat hari ini, Tuhan lipat gandakan imannya. Untuk yang lelah berlari mengejar pengakuan duniawi, berikan damai-Mu yang melampaui setiap akal. Kami serahkan setiap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pakailah suara kami, pakailah tangan kami, pakailah talenta-talenta digital kami semua. Bukan untuk viral, tetapi untuk menyatakan kebenaran-Mu. Bukan untuk populer, tetapi untuk membawa jiwa-jiwa kepadamu Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami percaya ketaatan dalam hal-hal kecil adalah mata uang dalam kerajaan-Mu. Kesetiaan di tempat-tempat yang tersembunyi adalah investasi kekal, di mana malaikat mencatat setiap perbuatan-perbuatan baik itu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Oleh darah-Mu, bebaskanlah kami dari setiap belenggu-belenggu dalam kehidupan kami semua. Pakailah kami Tuhan, kami rindu Tuhan. Pakailah kami untuk melayani Engkau. Terima kasih, kami berkomitmen pada kesempatan saat hari ini. Hidup ini bukan lagi untuk mencari views, tetapi untuk memberikan dunia sebuah views, yaitu Engkau sendiri dalam setiap kehidupan kami semua, yang menghidupi setiap nilai-nilai kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Jamalah kami yang hampir 70 orang bersama-sama di channel ini, Tuhan, pada kesempatan saat hari ini. Berkatilah di dalam nama Yesus. Kami percaya biarlah algoritma surga ini terjadi dalam setiap hidup kami. Kami sudah Tuhan mendengar, ajar kami menjadi pelaku, menghidupi setiap firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami semua. Diberkatilah setiap hidupmu, studimu, kuliahmu, pekerjaanmu, bisnis usahamu, rumah tanggamu diberkati oleh karena Tuhan. Kau menjadi genzi-genzi yang Tuhan pakai, memberikan hidupnya sejak masa muda untuk memuliakan Kristus. Dan biarlah banyak jiwa-jiwa dimenangkan lewat setiap kehidupan kalian semua. Dan jadilah berkat, jadilah cahaya. Walaupun cahaya itu kecil, tetapi jadilah cahaya dalam setiap hidupmu. Buat orang-orang di sekitarmu yang Tuhan percayakan untuk kalian dan saya doakan dan layani. Tuhan Yesus memberkati. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara yang terberkati, saudara bisa menulis di dalam kolom komentar ya, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara ya. Selalu seperti itu, dari ketika saudara sudah mendengar firman Tuhan, saudara terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Misalkan kayak saya, bersih jiwa menyegarkan dari Depok, Jawa Barat. Itu contohnya ya Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, program Gen Z ini saudara hadir setiap Selasa dan Kamis, hanya khusus Selasa dan Kamis ya, setiap jam 7 malam. Saudara bisa bergabung kalau kalian masih Gen Z atau kalian punya anak-anak Gen Z, ingatkan mereka, atau punya teman-teman masih muda, ingatkan mereka untuk bergabung setiap Selasa dan Kamis ya Bapak Ibu Saudari. Nanti setiap Sabtunya, kalau sekarang karena di bulan Natal, maka kita rally Christmas ya, ada Christmas rally dalam pelayanan Pastor Deso. Kalau nanti setelah lewat bulan Natal, nanti kita akan biasanya KKR ya, buat setiap jiwa setiap Sabtu malam ya, jam 6 mungkin lebih cepat ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, terima kasih buat kalian juga. Jangan lupa bangun setiap pagi setengah 8 pagi, nontonlah channel Pastor Deso di TikTok ya, live stream Pastor Deso. Itu programnya bagus, bersih jiwa menyegarkan, setiap setengah 8 pagi waktu Indonesia Barat ya Bapak Ibu Saudari. Tontonlah setiap waktu, setiap hari. Kalau saudara memiliki waktu untuk ya belajar setiap kebenaran, diisi kembali dalam setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat kebersamaan kita. Saudara, terima kasih buat tap-tap layarnya, buat share-nya, terima kasih buat gift yang saudara berikan ya lewat pelayanan Pastor Deso. Jikalau saudara terberkati juga, terima kasih juga buat kalian yang sudah memberikan persembahan-persembahan kasih ya, persembahan
syukur, donasi maupun support terhadap pelayanan Pastor Deso ataupun kolekte, terima kasih buat kalian yang sudah memberikan persembahan-persembahan ini. Saudara, buat kalian yang rindu juga untuk memberikan persembahan kasih, persembahan syukur, donasi maupun support, kolekte, apapun namanya. Kalau saudara rindu karena saudara terberkati ya dalam pelayanan Pastor Deso, saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu lewat bio profil Pastor Deso ya Bapak Ibu Saudari. Dalam rangka saudara mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan tentunya lewat channel Pastor Deso. Saudara-saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu lewat bio profil saya. Di kiri atas itu ada bio profil Pastor Deso atau profil Pastor Deso. Saudara bisa klik di sana, saudara bisa masuk. Lalu kemudian nanti ada BCA atas nama istri saya, Angeline. Atau saudara bisa pakai Social Bus. Ya pilihlah metode yang memudahkan saudara untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Khususnya lewat channel Pastor Deso. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau saudara orang-orang Indonesia gunakanlah BCA atau bank-bank Indonesia. Karena memudahkan. Kalau saudara orang luar negeri seperti di Malaysia, Singapura, Korea, atau beberapa negara yang pernah ikut di channel Pastor Deso, saudara juga bisa menggunakan Social Bus karena itu memudahkan ya. Social Bus namanya. Ya saudara yang kasih Tuhan. Nanti setelah saudara sudah memberikan persembahan-persembahan itu, jangan lupa untuk di screenshot kembali. Saudara memastikan persembahan saudara sampai. Saya pun juga memastikan setiap persembahan saudara sampai. Karena di luar sana kan banyak-banyak penipuannya. Jadi kita belajar untuk sama-sama memastikan semua persembahan kita sampai ya Bapak Ibu Saudari. Terima kasih sekali lagi buat kalian semua. Kalau ketika saudara memberikan persembahan, yang pertama saudara jangan lupa tanya Roh Kudus dalam hidup saudara. Yang kedua, saudara karena saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso setiap waktunya. Dan yang ketiga, saudara sedang melatih dirimu untuk bermurah hati dalam kehidupan saudara. Ketika saudara memiliki salah satu dari tiga hal ini, maka saudara dukunglah dengan tulus pelayanan di channel Pastor Deso setiap waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Saya mohon undur diri buat Genzi-Genzi, teman-teman muda, buat kalian semua dimanapun kalian berada. Thank you ya. Ya Pak Supri, God bless you Bu Erni, Bu Ozora, Pak Andi Rasid, Bu Agnes Simba, ya Serlina Lina, Elita Ita, ya Rufina Tai, Ella Weni, Jenti Sohendar, Putra, Iren Utama, Agustina Galung, Yovanka Lukina Kina, ya Rini Tumi Momor, ya Maria Beho, Liu Pinpin, Zarina Mat, Sang Anggon Herlina, Maria Sitanggang atau Mariana Sitanggang, Martin Kaitang, Ninit, Alat Listrik Kenari Bu Yuliana, Makyem, Talia Modesta, Yuliana Lende, Sarmiden, Simarmata, Foni dan lain sebagainya. Terima kasih buat kebersamaan kita. Sampai ketemu ya setiap hari di channel Pastor Deso. Khususnya di program pagi hari ya, refresh dan reset 7:30 pagi waktu Indonesia Barat. Salam dari saya Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye-bye, selamat beristirahat.